Tauhid itu membuat orang tidak berani minta pahala atas amal yang dia lakukan. Kenapa dia beramal pun karena dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Baik Bapak Ibu jemaah yang makanan Allah, kita seperti biasa akan mengkaji risalah Tauhid yang ditulis oleh Imam Junaid Al-Baghdadi. Sebelumnya mari kita baca surah Al-Fatihah. Kita kirimkan untuk baginda Nabi Muhammad SAW, untuk semua saudara-saudara kita yang mukmin dimanapun mereka berada, wabil khusus saudara-saudara kita yang negerinya sedang konflik di Palestina, di Sudan, di Suriah dan beberapa tempat lainnya. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Bismillah. Ya kenapa ya sebelumnya kita sudah 2 kali pertemuan ya. Alam anna awwala ibadatillah. Jadi kesimpulan sebelumnya bahwa ibadah utama adalah bermakrifat, mengenal Allah Subhanahu wa taala ya. Dan makrifat tidaklah benar kecuali dengan mentauhidkannya. Dan tauhid kepada Allah yaitu tidak membayangkan, tidak mempertanyakan apakah Allah itu bertempat ya, kaif, bagaimana cara istawanya, bagaimana cara turunnya. Jika itu yang ditanyakan, maka tandanya tauhid seseorang itu masih bermasalah. Lalu kita masuk sekarang ke bab, ke bagian yang baris ke-3 dan ke-4 ya. Wa min tauhidihi, dan dari tauhidnya waqa'at tasdiq, muncullah tasdik. Tasdik itu tempatnya di dalam qalbu, hati. Tasdik itu artinya membenarkan, percaya. Di mana tempat bekerjanya tasdik ini? Di dalam hati ya. Oleh karena itu ulama kita mengatakan iman itu fil qulub. Iman yang berarti percaya itu di dalam qalbu. Nah, iman yang di dalam qalbu ini tidak akan pernah bertambah dan berkurang. Yang bertambah dan berkurang itu hanyalah indikasi keimanan. Contohnya, orang sholatnya banyak, sholatnya rajin, itu indikasi keimanan. Indikasi keimanan naik dan turun. Tapi iman itu tidak boleh naik, tidak boleh turun. Karena jika dia bertambah dia bid'ah, jika dia turun dia zindiq. Jadi iman di qalbu nggak boleh goyah ya. Wa minat tasdiq, ketika orang sudah tasdiq, waqa'at tahqiq alaih, maka dia akan membuktikan keimanannya. Kalau orang sudah membuktikan keimanannya dalam bab at-tahqiq, tahqiq itu artinya menghakikatkan sesuatu, jarat al-ma'rifatu bihi, maka muncullah pengenalan yang sejati. Kalau kita sudah kenal, maka jika dipanggil pasti jawab, jika disuruh pasti patuh ya. Waqa'atul istijabatu lahu fima da'a ilaih. Barulah kalau sudah kenal, jika dipanggil baru menjawab. Jika dipanggil baru menjawab. Jadi kenapa hari ini
Orang-orang banyak bertanya, kenapa saya malas menjawab panggilan Allah Subhanahu wa taala? Karena dia kurang kenal. Kurang kenal. Baru donasi, kalau berita Palestinanya banyak. Memang kalau Palestina tidak dizolimi enggak donasi. Palestina itu setiap hari Pak dizolimi. Cuma beritanya yang beda. Ya, saya ngikutin tiap hari berita-berita dalam berbahasa Arab. Dulu beberapa lembaga filantropi kita tidak bisa masuk. Sampai hari ini kalau nggak punya jalur khusus nggak bisa, semuanya ilegal. Makanya kemudian banyak usaha untuk masuk. Nah, ini sempat ramai nih, ada yang ngamuk-ngamuk sama saya ya. Saya ngomong ada buktinya, karena kita dulu kerja di lembaga filantropi. Ya. Tapi kita nggak adil. Palestina konflik kita kirim dana, Sudan konflik kita nggak kirim dana. Yang di Palestina itu saudara kita, yang di Sudan saudara kita bukan? Benar nggak? Harusnya kita kirim dana juga ke sana. Tapi Palestina ini menarik karena musuhnya langsung Zionis, maka gorengannya enak. Ya, padahal perilaku kemanusiaannya sama, bunuh-membunuh, membunuh di Sudan, bunuh-membunuh di Suriah, itu sama. Nah, dulu beberapa lembaga filantropi, ya kawan-kawan saya ditugaskan membawa barang-barang ke Palestina, nggak bisa masuk Pak. Ya. Tapi kok ada yang bisa masuk? Akhirnya jadi pertanyaan kita. Mungkin mereka punya jalur khusus dan itu alhamdulillah. Tapi hati-hati aja, ya hati-hati aja. Jangan sampai donasi kita sia-sia. Jangan sampai donasi kita sia-sia. Dan antum jangan salah paham. Saya anti Palestina. Saya bukan anti Palestina. Saya anti ajaran menyimpang. Ya. Dan ajaran menyimpang itu yang sekarang diberitakan indah. Ya. Dan mohon maaf, saya tidak takut. Mau dihujat orang juga nggak takut. Qul lil haqq walau kana murran. Katakan kebenaran walaupun itu pahit. Kita nggak takut. Ya. Kecuali ada orang yang takut sama jamaahnya. Ya. Sorry, saya nggak begitu. Ya. Jadi kalau kita sudah kenal Allah Subhanahu wa taala, jika Allah memanggil, pasti jawab. Perintah donasi di Quran itu enggak nunggu ada konflik. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ay ya'tiya ahadakumul maut. Seharusnya kapanpun kita berbagi. Jangan nunggu mereka diberitakan dulu konfliknya. Ya, ini prihatinnya. Sehingga beragamanya bukan dengan tasdik tapi dengan emosi. Hari ini mohon maaf, kita ini beragama dengan emosi. Emosi diolah, orang beragama dengan itu. Dan orang beranggapan itulah agama. Ya, padahal ad-din, an-nasihah, agama itu ketulusan di dalam kolbu. Ketika Sayyidina Omar, beliau emosi beragama, ketika beliau berjihad inginnya langsung menang, Rasulullah melalui Sayyidina Abu Bakar menasihatinya. Ya, maka teman-teman sahabat-sahabat makan Allah, mari beragama dengan hati nurani, bukan dengan emosi. Ya. Insya Allah kita konsisten di situ, apapun yang terjadi. Insya Allah. Emosi itu ada pada jiwa, sedangkan kemurnian ada pada kolbu. Nah, beragama dengan jiwa atau dengan kolbu? Dengan kolbu. Supaya apa?
Kalau nanti kita emosi, emosi kita dengan kemurnian kolbu, bukan dengan kebencian. Bukan dengan kebencian. Ya. Apabila kita kenal yang memanggil, kalau sudah kenal yang memanggil pasti menjawab. Maka disebut istijabah lahu. Orang kalau sudah kenal pasti dia jawab. Fima da'a lahu. Kalau dipanggil sama orang nggak dikenal, dia manggilnya gimana? Hoi, gitu ya. Benar nggak? Kalaupun dipanggil kita dengan nama, kita mikir ini siapa ya? Gitu nggak? Sama, apabila kolbu ini tidak mengenal Allah Subhanahu wa taala, maka dia jika perintah Allah berdonasilah setiap saat, dia nunggu donasi itu kalau ada emosi aja. Ya, padahal perintah donasi min qabli ayyatiya ahadakumul maut, kapan saja sampai maut datang. Ya, sampai maut datang. Jangan nunggu mereka kelaparan dulu. Jangan nunggu mereka dibom dulu. Itu, ya. Wa minal istijabati lahu, dan di antara buah daripada orang menjawab panggilan Allah Subhanahu wa taala, waqa'at taraqqi ilaih, terjadilah kenaikan rohani. Jadi kenaikan itu pada ruhani. Kalau iman segitu aja. Rukun iman tetap 6, nggak boleh nambah. Ya, percaya kepada Allah begitu aja, nggak usah ditambah-tambahin. Ya. Tapi yang naik apa? Rohaninya yang naik. Wa minat taraqqi ilaihi waqa'al ittisal. Kalau rohani sudah naik, maka dia terbebas dari belenggu-belenggu syahwatnya, angan-angannya, barulah terjadi terhubung antara ruhani itu dengan yang menghembuskan dia, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Disebut ittisal atau wusul. Kalau kita nelpon, kita klik, kita pencet gitu nomornya, namanya. Kalau belum diangkat langsung ngomong enggak? Kapan kita ngomong? Kalau sudah diangkat. Ini ilustrasi aja. Ya. Kalau sudah dapat keyakinannya, sudah tahu nomornya, sudah ada kesempatannya, sudah kenal orangnya, lalu kita hubungi. Kalau sudah diangkat di sana, baru kita ngobrol. Nah, kebanyakan orang berdoa, dia tidak mengikuti pola itu. Akhirnya doa-doa sendiri, doa ke tembok. Itulah akibatnya tidak mengenal siapa yang diminta, kepada siapa dia bermohon. Dan ini mengakibatkan apa? Orang berdoa depan Ka'bah merasa lebih yakin daripada di Sunda Kelapa. Padahal Allahnya sama enggak? Benar sama. Allah di sini, di sana sama? Benar. Terus kenapa kalau di depan masjid, di depan Ka'bah itu lebih yakin? Hah? Mustajab itu kenapa? Itu namanya mustajab makani, mustajab tempatnya. Kan di sini ada mustajab zamani, mustajab waktunya. Ini secara umum bagi abidin, bagi orang ahli ibadah. Habis sholat sepertiga malam terakhir, itu bagi abidin. Kalau bagi arifin, kullu waktin mustajab. Setiap waktu itu mustajab bagi orang yang kenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Allah pas sepertiga malam terakhir, Allah habis sholat, Allah saat sholat, Allah sebelum sholat, sama enggak? Yang enggak sama itu apa? Apanya? Taroqinya. Rohaninya naik apa enggak? Jadi kenapa di depan multazam itu doa terasa mustajab? Karena ruhaninya naik. Padahal di sana, di sini doanya itu sama, Tuhannya sama, Allahnya sama.
Doanya juga sama. Kenapa? Nggak usah jauh-jauh, orang kalau lagi musim kampanye, pasang status doa depan multazam bisa menjadi bahan kampanye loh ya. Berdoa depan multazam. Benar nggak? Ya. Jadi istijabah itu menghasilkan taroki. Taroki itu naik. Kalau orang sudah naik rohaninya, terbebas dari belenggu-belenggu duniawinya, barulah saat itu terhubung rohaninya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kenapa sholat berasa hambar? Karena waktu takbir belum taroki, belum naik. Kenapa belum naik? Karena belum kenal. Kalau sudah kenal pasti, ya. Kalau sudah ittisal, terkoneksi kepadanya, waqa'al bayan lahu, barulah ada penjelasan baginya terhadap Allah Subhanahu wa taala. Nah, disinilah ya orang kemudian terang benderang menyembah Allah Subhanahu wa taala. Tapi semakin dia mengenal Allah, semakin terjadi yang namanya hairah. Apa yang disebut hairah? Hairah itu rasa heran. Heran itu contohnya begini. Jadi ada seorang kiai bertanya kepada kami, kalau muazzin baca hayya 'alas shalah, jawabnya apa? Mari sholat, kita jawab tidak ada daya dan upaya kecuali dengan pertolongan Allah. Lalu kita sholat. Oke, sudah? Kita sholat dengan kekuatan kita atau kekuatan Allah? Dengan kemampuan kita atau pertolongan Allah? Beneran? Terus kok minta pahala? Kalau sudah sadar bahwa sholat itu adalah pertolongan dari Allah, lalu kenapa orang masih berani minta pahala? Berarti dia belum kenal kok sholat bisa sholat. Ciri-ciri orang ditolong oleh Allah dia sholat. Ciri-ciri orang dapat pertolongan Allah dia sholat. Makanya ayatnya wasta'inu bis-sabri was-shalah, minta tolonglah engkau dengan sabar dan sholat. Maka dipendek, ciri engkau dapat bantuan Allah, pertolongan Allah, engkau sabar dan engkau sholat. Kenapa? Sholat itu berat. Kecuali bagi orang yang khusyuk. Khusyuk itu mustahil kecuali bagi orang yang kenal. Khusyuk itu artinya tunduk karena hormat. Mungkinkah kita hormat kalau kita tidak kenal? Mungkin enggak? Pernahkah menghormati orang enggak dikenal? Enggak mungkin. Minimal kita kenal, lihat penampilannya. Ya. Tadi teman saya turun pesawat dicium tangannya sama petugas. Habib katanya, dipanggil Habib. Ya. Padahal yang ustadz saya, Pak. Ya. Cuma dia pakai gamis, saya nggak pakai baju kemeja. Dia pakai kopiah, saya nggak pakai kopiah. Minimal orang kenal sama tanda. Minimal orang kenal dengan tanda. Jadi yang dia hormati itu apa? Tanda yang ada pada badan orang itu. Oh, ini baju ustadz nih, baju Habib nih. Gitu. Ketika kita turun, kita pakai baju orang biasa, orang nggak kenal, maka orang nggak hormat. Nah, paham nggak maksudnya? Maka hormat yang merupakan buah dari khusyuk itu tidak mungkin terjadi kalau nggak kenal. Nah, orang hari ini sibuk dengan banyak sholat, tapi dia nggak kenal siapa yang disembah. Nah, semoga pengajian-pengajian kita menghantarkan kita kenal kepada yang kita sembah. Ya, harus mulai begitu sekarang. Ilmu yang kita kaji itu bukan lagi ilmu ganjaran, karena kata ganjar sudah dipolitisasi. Ya nggak apa-apa sih ya.
juga bukan persoalan dikabulkan walad dolin amin. Tapi nggak bisa diganti ya. Udah dibaca lagi sholat soalnya. Oke, hairah itu apa? Keheranan si hamba, kalau aku mengatakan diriku yang sholat, sholatku adalah bantuan dari Allah. Lalu gimana ayat yang mengatakan jazaa'an bima kanu ya'malun? Balasan di surga itu balasan dari yang mereka amalkan. Loh, amal itu bantuan dari Allah, kok Allah balasi? Gimana? Maka mereka hairah, mereka heran. Allah itu kok baik sekali. Sudahlah sholat kita dibantu, sholat kita kemudian diberi ganjaran pahala, diberi balasan yang tinggi. Bapak Ibu donasi ke Palestina, itu duitnya dari Allah atau dari selain Allah? Bener? Bener nih, kalau ada Tuhan selain Allah nih. Allah mengatakan anfiqu mimma razaqakumullah, infakkanlah dari yang Allah berikan kepadamu. Ini milik Allah, lalu kita infakkan. Pantas nggak kita minta pahala dari yang Allah titipkan itu? Ini namanya hairah. Namanya apa? Kalau orang yang abidin ahli ibadah, oh iya kan saya yang kerja. Tapi nggak usah pakai ilmu ma'rifat. Kita kalau sedekah, zakat kepada fakir miskin ini bukan karyawan kita, bukan saudara kita, ya, fakir miskin. Kayak sekarang kita kasih orang Palestina yang sedang berduka, bukan saudara kita, bukan sepupu kita, benar nggak? Nggak usah pakai ilmu ma'rifat dulu, pakai fikih aja. Jadi berbagi itu bukan atas dasar dia ini saudara, bukan dia anak buah, bukan. Kalau orang kan hari ini ngomong misalnya, urusannya apa dia? Minta-minta kepada saya misalnya. Bukan karyawan, dia nggak kerja kepadaku, misalnya ngomong gitu. Seperti di zaman Nabi Musa, orang yang tamak itu namanya siapa? Korun. Korun ketika orang minta kepada dia, apa kata dia? Kalian nggak kerja kepadaku, kok minta-minta kepadaku? Sekarang dibalik. Harta ini titipan dari Allah, lalu Allah kasih tahu, pakai yang kamu perlu, sebagiannya infakkan. Punya siapa itu? Benar, punya Allah. Ayo donasi Palestina, ayo. Ya. Udah kemarin-kemarin, jangan kemarin Pak, terus-terusan Mbak, jangan berhenti. Orang Palestina itu tiap hari kelaparan hari ini. Ya. Jangan musim berita rame kalau mau kasih Palestina itu. Kapan aja Pak. Dan saya lihat beberapa lembaga zakat dia concern setiap bulan dia mencarikan donasi. Ya. Kembali ke situ. Harta titipan dari Allah. Lalu kita pakai dan sebagian kita infakkan. Pantaskah harta yang dititipkan Allah itu kita kemudian infakkan, lalu kita minta, ya Allah yang menitipkan harta ini kepadaku, aku sedekahkan, tolong beri pahala. Pantas gak? Itu orang gak arifin, dia cuma abidin, dia tidak kenal Allah. Dia gak kenal harta dia, jadi gak kenal, gimana dia kenal Allah. Ayatnya jelas, mimma razaqakumullah. Harta yang Allah berikan kepada engkau, yang Allah rezekikan kepada engkau. Saya mau tanya Bapak Ibu, sholat kita bermanfaat bagi Allah atau untuk kita? Kalau bangun masjid untuk Allah atau untuk kita? Sedekah untuk Allah atau untuk kita? Jadi Allah nggak pernah kok berutang budi sama kita. Benar nggak? Terus kenapa Allah memberi? Itu namanya karim. Apa arti karim? Pemurah. Apa arti karim? Dia nggak kerja sama kita, dia nggak ada hubungan sama kita, dia bukan siapa-siapanya kita, terus kita kasih, itu namanya karim. Sudah begitu belum?
Orang Palestina itu bukan sepupu kita, bukan siapa-siapa kita, terus kita berbagi sama mereka, itu namanya karim. Ya. Itu yang jauh, yang dekat udah begitu belum? Sama tetangga, sama orang di jalan, cuma ngasih 2.000, ngata-ngatainya 2 kali, suuzonnya 20 kali, ngasihnya cuma 2, ini dipakai nggak bener nih, ngasih cuma 10.000 doang, ya, suuzonnya 30.000. Jadi al-hayrah ini satu kondisi, disebut bahasa Arabnya hal, orang yang mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka bertanyalah seorang kiai kepada kami, kalau demikian siapakah yang sholat menyembah dan siapakah yang disembah? Siapakah yang memberi dan siapakah yang diberi? Itu pertanyaannya. Kalau sholat itu Allah yang menggerakkan, lalu yang disembah siapa? Allah juga. Loh, terus gimana dong? Maka Allah melibatkan kita di dalam pertolongannya. Allah libatkan kita. Maka berkalam Ibnu Athaillah As-Sekandari dalam Hikam, cukuplah sholat itu disebut milikmu sebagai balasan bagimu. Karena bukan engkaulah yang membuat dirimu sholat, tapi engkau sholat pun karena digerakkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Engkau bersedekah, berdonasi pun karena Allah yang menggerakkan hatimu. Dan harta itu pun bukan hartamu, tapi harta dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, dari sinilah muncul ya, zahaba anil bayan, hilanglah kemudian penjelasan-penjelasan, hilanglah semua sifat-sifat ya, hilanglah semua perincian-perincian ya. Yang muncul hanyalah penyaksian, kekaguman bahwa Allah ini luar biasa baik. Allah itu luar biasa baik ya. Disinilah mulai rasa sholat itu nikmat. Disitulah mulai berdonasi itu rasanya candu. Bersedekah itu rasanya lezat, padahal bagi orang biasa sulit. Disitulah mulai terasa tahajud yang tadinya berat itu menjadi ringan. Ya. Saya punya ilmu saya dari siapa Pak? Dari Allah. Terus pantaskah saya merasa sombong dengan ilmu itu? Terus kenapa ada orang merasa dirinya lebih alim dari yang lain, lalu dia sombong? Berarti dia mengklaim satu sifat milik Allah menjadi milik dia. Itu yang disebut takabbur, kibr, sombong. Apa kata Allah Ta'ala? Al-kibriya'u ridai. Rida itu perhiasan seperti ini, ya, performance. Ya. Sombong itu perhiasannya Allah. Orang berilmu enggak mesti sombong. Apabila ada orang berilmu, dia pulangkan ilmunya kepada Allah, maka dia sudah dijadikan orang itu menjadi perhiasannya Allah. Makanya wajar kalau perhiasan di bawah, di kaki atau di sini. Rida ini. Apa bahasa kitanya nih? Sorban di kepala Pak. Imamah di kepala. Rida, bahasa Arabnya ini apa? Bukan ridho, rida. Rida taruhnya di mana? Di sini. Ini rida, ini gaya orang Yaman, gaya orang-orang Mekah sebagiannya. Kalau saya pakai sorban takutnya jamaahnya langsung baca subhanallah walhamdulillah. Ya, padahal kita juga senang pakai sorban itu ya. Kalau di musim-musim itikaf saya pakai sorbannya. Apabila telah muncul kesadaran dari keheranan tadi, barulah orang itu menyaksikan hakikatus syuhud ya. Dia enggak menyaksikan lagi peran dirinya,
yang dia saksikan hanya peran Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Dengan demikian, kalau kita sudah menyaksikan peran Allah, adakah di alam semesta Allah tidak berperan? Saya bisa bicara sekarang ini izin Allah apa izin Ar-Razi? Benar. Ya. Apa dua-duanya izin? Syirik. Ya. Syirik jadinya. Ini kitab sama loh. Bisa dibaca oleh orang siapapun bisa baca kitab. Tapi Allah kalau nggak izin, saya nggak bisa jelasin. Saya nggak bisa jelasin maknanya. Nah, orang kalau sudah menyadari bahwa dirinya tidak berperan sebenarnya, yang berperan hanya Allah, yatafaqqadu wujudahu safa wujuduhu. Di saat dia tidak memandang dirinya berperan, yang berperan mutlak hanyalah Allah, barulah wujud dirinya dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Maka kalau orang ngurus masjid, jika dia menyaksikan dirinya yang berdonasi ke masjid, dirinya yang jadi takmir masjid, disinggung orang dikit dia ngomong, ini masjid kalau bukan aneh yang ngurus nggak jadi ini masjid. Nah, kalau ustadznya berhasil mengaswajakan satu masjid, apa kata dia? Itu kalau bukan karena aneh nggak jadi aswaja tuh masjid. Jadi masjid kelompok seberang itu, belagunya bukan main. Orang Ahlussunnah bisa terjebak lah di situ. Kalau dia bertauhidnya masih tauhid akliyah, akalnya, belum bertauhid qalbiyah. Jadi tauhid ini juga bertingkat-tingkat. Untungnya kitab ini mengajarkan kita sampai ke tauhid yang ada di dalam qalbu. Apabila orang telah menyadari bahwa wujud dia tidak berperan, yang berperan itu wujudnya Allah, bisofaihi, Allah bersihkan wujud dia. Setelah dia bersih dari wujudnya, Allah bersihkan sifat-sifat negatifnya. Barulah riya hilang, barulah iri dengki sembuh, barulah sombongnya sembuh. Ini mohon maaf, duduk begini, ngelihat orang kiri kanan ngerasanya lebih rendah atau setara? Anggap setara aja masih bahaya loh, Pak. Ya. Kalau kita duduk ketemu orang, terus kita merasa saya ini lebih tinggi, lebih mulia, lebih soleh dari dia. Siap-siap Pak. Siap-siap apa? Sombong namanya. Ada bayangan begitu enggak? Kalau terbayang sedikit saja, lebih berilmu, lebih soleh daripada orang kiri kanan, itu disebut kibr, sombong. Allah enggak pandang itu kolbu. Ya. Tadi puasa ya, benar. Ngelihat orang enggak puasa gimana? Ustadz masa enggak puasa? Imam masa enggak puasa? Gitu enggak ngomongnya? Pantesan kurang ikhlas. Kayak dia ikhlas saja ya. Wa bi safaihi ghayyaba an sifatihi wa min ghaibatihi hadara bi kulliyati. Orang kalau sudah tidak memandang peran dirinya, yang dia pandang peran Allah, barulah itu namanya muraqabah. Dilirik, merasa dilirik oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita donasi nih ke Palestina, ada orang belum terpanggil, kita nggak jijik loh ngeliat orang itu. Mungkin dia belum sampai kepada kesadaran rohani, dan kita nggak akan merasa diri kita lebih hebat juga dari orang yang belum donasi. Gitu ya. Fakana maujudan mafkudan wa mafkudan maujudan. Fakana haitsu lam yakun haitsu kana. Summa kana ba'da lam yakun haitsu kana fahuwa huwa ba'da lam yakun huwa. Sebelum kita zikir dan setelah kita zikir, Allahnya berubah enggak? Sebelum sholat, setelah sholat, Allahnya berubah enggak? Benar. Ya. Tapi kenapa ada orang
kalau dia nggak sholat tahajud malam ini, dia nggak merasa yakin doanya mustajab. Jangan-jangan Tuhannya lain sebelum tahajud dan setelah tahajud. Baik. Nah, kembali ke yang tadi ya. Jadi Allah sebelum kita sholat dan Allah setelah kita sholat sama nggak? Yang berbeda apa? Kita yang berbeda, Allah berubah nggak? Kita yang berubah, Allah tidak berubah. Nah, oleh karena itu, orang-orang yang sudah kenal Allah, bagi dia berdoa di Mekah, berdoa di Sunda Kelapa sama. Yang berbeda hanyalah kondisi dia, yang Allahnya sama. Karena Allah itu mengijabah dari orang yang yakin. Nah, kita ini lebih yakin di Mekah daripada di Sunda Kelapa, itu masalahnya. Ya, kadang-kadang kita ini lebih yakin di kuburan daripada di atas sejadah. Benar nggak? Apa masalahnya? Masalah kondisi kolbu. Karena belum kenal Allah secara hakul yakin, baru kenal Allahnya secara ilmul yakin. Kalau hakul yakin itu dia kenal Allah apa adanya. Makanya Imam Malik mengatakan, aku kenal 70 lebih orang-orang kekasih Allah di Makkah, di Madinah. Setiap kali mereka doa, doanya mustajab. Kapanpun itu, nggak nunggu malam hari, nggak nunggu. Tapi doa mustajab itu kan di sisi Allah. Kapan Allah ngasihnya, suka-suka Allah. Jadi kita sering menyamakan antara mustajab dengan Allah memberi. Bapak Ibu, kalau zikir 1000 dengan zikir 100, Allah mendengarnya sama enggak? Benar. Orang yang zikir 100 didengar Allah, orang yang zikir 1000 didengarnya sama enggak? Yang beda apa? Pahala lagi. Keyakinan si orang itu yang beda, Allahnya sama. Sebelum orang ini berdoa, baik yang berzikir 1000 dan 100, Allah sudah tahu belum? Nah, Allah sudah tahu kok. Terus masalahnya apa? Masalahnya orang ini yakin atau tidak, itu masalahnya. Ya. Nah, inilah yang disebut maqam hairah. Kadang dia merasa dirinya ada, kadang tiada. Ya, mafkudun maujudun, ini sebutnya di teks. Saya nggak akan terjemahkan secara harfiah karena sedikit agak bolak-balik bahasa Arabnya. Ya. Nanti keburu isya, keburu iqamat. Ujungnya kalau orang sudah melewati yang disebut hairah, nah ini tauhid. Jadi salah satu buah bertauhid, dia mulai heran dengan kondisi diri dia. Aku sebut diriku yang sholat, ternyata sholatku dibantu oleh Allah. Aku sebut diriku dermawan, ternyata aku dermawan digerakkan oleh Allah dengan harta yang juga Allah yang memberi. Tubuh ini pemberian Allah bukan? Maka sholat dengan pemberian, pantas nggak minta surga dengan tubuh ini? Ya. Pantas gak? Untuk berterima kasih atas tubuh ini pun belum cukup dengan sholat 5 waktu, terus mau beli surga dengan sholat 5 waktu. Gak pantas. Walaupun Nabi SAW mengatakan siapa yang sholat 12 rakaat setiap hari di luar yang 17 rakaat, maka Allah bangunkan bagi dia baitan fil jannah, qasran fil jannah, istana di dalam surga. Nah, ini yang disebut karim. Udahlah tubuh ini diberi, udahlah harta itu diberi, lalu kita sholat dan bersedekah dengan yang diberi, lalu Allah kasih lagi surga. Nah, lagi-lagi namanya apa? Karim, ya? Apa namanya? Karim. Sudah begitu belum? Orang kita nggak kenal kita kasih. Nah, itu karim. Orang nyakitin kita, kita balas baik sama dia. Orang bully kita, kita kirimin Fatihah buat dia. Kalau Bapak Ibu mungkin lainnya. Kalau ada orang jahat, didoain jahat ya.
malah bangga. Kalau ada yang jahat kepadaku paling 3 hari sakit, 7 hari mati. Senang begitu ya? Ada coba-coba nyakitin saya, nah, ada yang ngomong gitu tuh ya, gak lama mati. Kalau bangga muncul itu, ini orang dia tersesat. Dia sedang tersesat di jalan rohani, mesti diluruskan. Ya. Nabi SAW, adakah orang yang paling kuat dibuli, dihina melebihi beliau? Ada gak? Tapi kenapa beliau tidak pernah mendoakan buruk bagi orang itu? Itu yang disebut karim. Rasulullah itu karim. Rasulullah itu menirukan sifatnya Allah, pemurah, nggak pendendam. Ya, itulah keramat yang sebenarnya keramat. Kalau kita disakitin orang terus orangnya sakit, itu nggak keramat, itu biasa. Tapi antum disakitin orang, dibully orang, nggak balas bully dia, itu keramat itu. Itu keramat sejati. Karena karomah itu bahasa Arab dari kata karam, kemurahan hati. Kemurahan Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba praktek mulai malam ini Bapak Ibu. Ya. Kita disakiti tapi tidak balas menyakiti. Bisa? Insya Allah, kayaknya kurang yakin nih. Ya. Saya mau tanya Bapak Ibu, orang bully kita itu izin Allah bukan? Izin Allah bukan? Kalau izin Allah, terus kenapa marah? Mau sampai kapan kita tidak menyadari itu? Mesti segera kita menyadari itu. Di sekolah ditegur guru, di jalan ditegur orang. Mana yang bikin sakit hati? Yang di jalan apa di sekolah? Di sekolah, sakit hati sama guru. Pantesan gak berkah ilmunya. Kita ditegur orang di tepi jalan, kita gak kenal, kita lawan balik Pak. Tapi kalau ditegur di sekolah, murid yang benar nih, dia marah gak sama gurunya yang negur? Enggak. Kalau orang kenal kepada guru, ditegur guru, malah dia terima kasih Pak Guru. Tapi kalau di jalan, kita gak kenal orang, orang negur kita, tegur kita, bentak kita marah balik sama orangnya karena gak kenal dia. Kalau orang kenal bahwa pembulian terhadap dirinya itu Allah lagi nyapa dia, kira-kira dia emosi nggak? Ini cuma beda faham sudah emosi. Urusan masalah Palestina beda faham sudah emosi-emosian, udah gebrak-gebrak meja. Ya. Ntar 2024 udah dekat, ntar mungkin begitu lagi nih. Ya. Nggak biasa berbeda, kebiasaan beragama dengan emosi. Cuma berbeda pandangan urusan Hamas sudah ngamuk-ngamuk. Ya, nggak biasa berbeda. Biasakan diri kita berbeda. Ya, jangan kemudian memaksa orang sama faham sama kita, biasa aja. Ya, sebagaimana saya nggak boleh maksa Bapak Ibu mengikuti paham saya, Bapak Ibu juga nggak boleh maksain saya ikut Bapak Ibu. Sama itu. Begitu sikap kita sama semua orang. Maka kalau beda pandangan biasa aja. Kenapa? Itulah kehendak Allah Subhanahu. Allah menginginkan kita beda-beda. Kalau orang bisa memahami itu, hidupnya indah atau sempit? Dadanya sempit apa lapang? Ya. Beragama itu yuridullah bikumul yusra. Beragama itu ujungnya merasa mudah. Afaman syarahallahu sadrahu lil Islam fahuwa ala nurim min rabbih. Orang yang Allah lapangkan dadanya untuk Islam itu dia dalam cahaya, di atas cahaya. Orang kalau dapat cahaya dia nggak panik. Kalau gelap orang panik. Jadi orang yang dikit-dikit panik, ada berita panik, semuanya emosi. Dia belum dibuka kolbunya atas nurullah, nur Islam. Walaupun gaya-gaya muslim, gaya-gaya mujahid beneran. Ya. Maka Bapak Ibu yang mengasihi Allah, bertauhid ini, bertauhid ala Imam Junaid mengajarkan kita menyadari bahwa Allah ini yang menggerakkan alam semesta. Sehingga kita nggak langsung komentar ketika suatu terjadi, kita tunggu
rahasia-rahasia di baliknya. Tidak emosional dengan kejadian apa saja, siapa tahu ada satu rahasia di belakangnya. Tidak langsung merasa sedih ketika dihina, siapa tahu memang kita terhina. Ya. Apakah kita yang pernah dihina orang ini tidak punya aib? Bapak Ibu, emosi dihina orang? Benar, emosi gak dihina orang? Marah gak digosipin orang? Kenapa marah? Apakah kita betul-betul sesuci yang kita bayangkan? Atau emang kita punya aib? Punya masa lalu yang gelap gak? Benar, berarti kita ini ada gelapnya. Kalau ada orang menilai kita gelap gimana? Berarti benar dong. Maka jika ada orang membuli, beda faham dengan kita, merendahkan, cukup katakan, betul saya ini hina. Cukup katakan begitu, ya. Nah, Bapak Ibu yang mengasihi Allah, kembali ke ini sebagai penutup. Apabila apa lagi nih? 10 menit. Ada tanya jawab berarti. Satu-satu, oke. Ya, sebelum tanya jawab, tauhid itu melapangkan dada. Tauhid itu membuat seseorang bijak. Tauhid itu membuat orang hidupnya lebih tenang dan terarah. Tauhid itu membuat orang tidak berani minta pahala atas amal yang dilakukan. Kenapa dia beramal pun karena dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke, barangkali itu